Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baiklah pemirsa dimanapun Anda berada. Pada hari ini kami dari TPUA, Tim Pembela Ulama dan Aktivis, dalam hal menyikapi laporan dari mantan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada beberapa hari yang lalu di Polda Metro Jaya pada tanggal 30 April ya, tahun 2025 secara resmi Jokowi melaporkan beberapa pengurus dari TPUA yang berinisial ES, K, dan RF. Untuk itu kita akan mendengarkan langsung yang akan dibacakan oleh Bapak Ismar Safruddin SHMH sebagai Wakil Bendahara TPUA. Silakan dibacakan secara gamblang. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Surat resmi TPUA dalam hal adanya laporan polisi dari Joko Widodo tanggal 30 April 2025 di Polda Metro Jaya bahwa 1. Baik laporan ke Polres Metro Jakarta Pusat atas RS, RS, T dan RF maupun RS, RS, T, ES dan K seluruhnya berkaitan dengan dugaan ijazah palsu UGM Joko Widodo terkait dengan kunjungan TPUA ke UGM dan Solo, Surakarta, Jawa Tengah untuk mencari informasi, klarifikasi dengan kunjungan TPUA ke UGM dan Solo, Surakarta, Jawa Tengah untuk mencari maupun verifikasi skripsi dan ijazah Jokowi. Oleh karenanya harus selesai dulu pembuktian asli atau palsunya skripsi dan ijazah Joko Widodo, baik dari hasil forensik maupun ada putusan pengadilan tentang keaslian ijazah Joko Widodo dengan dua gelar yang berbeda, DRS dan IR. Selanjutnya kami belum pernah membaca dan mengetahuinya saat tahun 1980 ada calon mahasiswa yang bernama Joko Widodo mendaftar di UGM, apalagi nama Joko Widodo diterima di UGM khusus teknologi kehutanan menurutnya. 2. TPUA telah membuat laporan berupa pengaduan masyarakat ke Bareskrim Mabes Polri tanggal 9 Desember 2024 dengan lampiran 1. Bundel putusan pengadilan, lalu mengajukan 9 bukti tambahan pada tanggal 20 Maret 2025, 1 bukti tambahan pada 7 April 2025, dan 4 bukti tambahan pada 22 April 2025. 3. Atas laporan pengaduan dugaan skripsi dan ijazah palsu Jokowi dengan terlapor, teradu Jokowi sebagai pelaku, plagier, dader, dugaan pembuatan skripsi palsu, serta Jokowi sebagai penyuruh dan penyerta plagier untuk pembuatan yang diduga ijazah palsu. Ini harus diproses terlebih dahulu sebelum pemeriksaan delik pencemaran nama baik dan fitnah. Pencemaran nama baik pasal 310 KUHP strip 20 310 KUHP strip 27 Undang-Undang IT, dan fitnah pasal 311 KUHP atau lainnya termasuk penghasutan pasal 160 KUHP harus ada pokok pidananya, suatu perbuatan pidananya saat penghasutan terjadi. 4. Telah saintifik Dr. Rismond baik von Vest Times New Romance yang belum ada atau digunakan tahun 1985. Demikian juga dengan operating Windows yang baru digunakan 1992 menyebabkan lembar pengesahan skripsi Joko Widodo terindikasi kuat palsu. Belum lagi format tanpa penguji, kapan diuji, siapa dekan sesungguhnya, serta pembimbing apakah Profesor Ahmad Sumitro atau Kasmujo sebagai yang diakui Jokowi. Dalam skripsi tidak ditemui nama Kasmujo. 5. Demikian juga gelar Profesor Ahmad Sumitro yang doktor dalam naskah skripsi dan profesor dalam lembar pengesahan. Lalu dokumen dari Aida Granbury, putri Profesor Dr. Sumitro yang berbeda, Soe Mitro dan Sumitro.
dengan tanda tangan yang nampak beda, membuat keyakinan dan dipastikan bahwa lembar pengesahan skripsi Jokowi adalah palsu. Artinya, skripsi Jokowi palsu, bagaimana bisa ijazah menjadi asli? Juga sebelumnya TPUA telah jalani persidangan pidana di PN Negeri Surakarta atau Solo. Ternyata ijazah SMA-nya Joko Widodo yang asli tidak ada atau tidak pernah ada diperlihatkan, kecuali fotokopian yang diberikan pada kami TPUA. Lalu bagaimana mungkin tanpa ijazah aslinya kok bisa masuk penerimaan mahasiswa baru UGM? 6. Untuk ijazah yang dinyatakan dan disebarkan sebagai asli oleh seorang kader PSI, maka berdasarkan analisa Dr. Roy Suryo dengan metode atau alat uji ELA, Error Level Analysis, dan Face Recognition, Face Comparison, maka diduga kuat foto dalam ijazah Jokowi bukanlah foto Joko Widodo, tetapi milik Dumatno Budi Utomo, sepupu Jokowi, atau dirut PT Toba Bara Energi milik Luhut Panjaitan. Demikian juga dengan cap merah yang berada di bawah foto menandakan itu sebagai foto tempelan. Dr. Rismond menguji dengan metode RGB, Red, Green, Blue. Ijazah UGM Jokowi diduga sangat kuat palsu. Atas dugaan kuat palsunya skripsi dan ijazah Jokowi, maka pembuktian hukum harus dilakukan oleh lembaga yang kompeten, yakni Bareskrim Mabes Polri. Skripsi dan ijazah harus disita oleh penyidik terlebih dahulu. Jokowi harus mempertanggungjawabkan pemalsuan dan atau penggunaan dokumen palsu melalui pemeriksaan di kepolisian, kejaksaan, maupun putusan pengadilan. 8. Egy Sujana ES dan Kurnia Tri Royani atau K sebagai advokat sesungguhnya sedang menjalankan tugas pencarian bukti kebenaran atas dugaan palsu skripsi dan ijazah Jokowi. Karenanya berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Pasal 16, oleh karena itu konsekuensi logis yuridisnya, keduanya ES dan K tidak berhak untuk dilakukan gugatan perdata dan penuntutan secara hukum pidana. 9. Pasal 310 KUHP dan 311 KUHP yang mengatur mengenai pencemaran nama baik 310 KUHP dan fitnah 311 KUHP tidak dapat diterapkan kepada ES, K, RS, dan T, karena di samping tidak ada unsur sengaja untuk mencemarkan atau memfitnah, juga belum ada bukti bahwa skripsi dan ijazah Jokowi itu asli. Belum ada audit forensik atau dokumen resmi. Mengingat Jokowi adalah pejabat publik, maka mempertanyakan dan meragukan status skripsi dan ijazah bukanlah pencemaran nama atau fitnah, melainkan wujud dari peran serta masyarakat dalam penegakan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 mengenai keterbukaan informasi publik. 10. Pasal 27 Undang-Undang IT 27A mengenai pencemaran nama baik harus dilakukan sengaja dan untuk perseorangan. Dalam hal ini TPUA sebagai tim advokat dalam menjalankan aktivitasnya sebagai pembela Bambang Tri dan Gus Nur sejak tahun 2022 telah mengejar Jokowi atas dugaan pemalsuan ijazah tersebut. Karena pada saat itu Jokowi masih menjabat sebagai presiden. Ya. Bahwa digugat soal ijazah palsu sejak masih menjabat presiden, kini juga Mang Jokowi masih sebagai pejabat publik Dewan Pengarah PT Danantara. Pasal 27A maupun 27 ayat 3 Undang-Undang IT tidak dapat diberlakukan bagi ES, K, T, RS, dan RS. Vide putusan Mahkamah Konstitusi.
11. Untuk pasal 160 KUHP lebih parah. Sebab adanya penghasutan itu harus terjadi tindak pidana sebagai kausalitas ujaran hasutan. Putusan NK nomor 7 PUU-8/2009 mengubah delik formil pasal 160 KUHP menjadi delik material. RS, T dan RF tidak pernah menghasut, dan di UGM ataupun Solo tidak terjadi peristiwa pidana. Demikian, Jakarta 2 Mei 2025. Tertanda Profesor Dr. Haji Egy Sujana SH MSI, Presiden TPUA, Ashamkan SH MH, Sekjen TPUA. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.